Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Biasanya istri-istri kalau ikut mencari uang, mencari nafkah, bahkan pendapatan istri bisa lebih besar dari suami, biasanya istri itu tidak akan mau ditindas oleh suami ya. Saya pernah mengalami mempunyai kesombongan karena saya merasa saya memiliki banyak talenta, saya serba bisa, dan saya pun orang yang mau bekerja keras dan saya tahan banting. Jadi saya tidak mau ditindas sama suami saya. Jika ada teguran dari suami saya, kalau itu berbeda pendapat dengan saya akan mati-matian berjuang ya, ngejawab terus. Akhirnya tidak ada rasa tunduk kepada suami, taat pun tidak. Tetapi semenjak saya dekat sama Tuhan, saya menyadari saya tidak boleh seperti itu. Bahkan di ayat ini, di Efesus 5 ayat 22 sampai 24, Tuhan mengajarkan bahwa seorang istri harus taat dan tunduk kepada suaminya dalam hal apapun, kondisi apapun suami kita harus menerimanya. Kita harus tunduk kepada dia, tidak boleh semena-mena walaupun kita benar. Lagi pula, apa yang kita sombongi? Apa yang harus saya sombongi? Talenta. Apa talenta itu semata-mata dari diri saya? Tidak, semua itu dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil semua talenta itu, saya pun tidak bisa apa-apa. Terus apa yang harus saya banggakan? Semua itu berasal dari Tuhan. Seharusnya saya berterima kasih dan saya syukuri. Tuhan percayakan talenta itu untuk saya, bukan justru buat saya pamer, bukan justru buat saya bangga, sehingga saya tidak bisa tunduk kepada suami saya. Akhirnya saya menyadari ada kesaksian dari seorang teman saya. Beberapa waktu yang lalu saya diberikan video, dikirimin lewat WhatsApp ya. Jadi istrinya itu pas lagi ribut sama suaminya tuh rambutnya itu bisa ditarik, dijampak gitu 2 kali ya. Saya sampai shock banget memang. Kok maksudnya sampai begitu, istrinya galak banget. Memang sih suaminya itu posisinya dalam kondisi pengangguran, tidak bekerja, padahal anaknya ada 2, masih kecil-kecil, dia juga masih muda, baru umur berapalah gitu kan, masih butuh biaya untuk anak-anaknya sekolah, untuk biaya makan sehari-hari. Jadi yang bekerja pun istrinya gitu. Peran mereka terbalik. Jadi suami yang beres-beres rumah, ngajarin anak-anaknya kalau school online, dan istrinya yang bekerja gitu. Peran mereka terbalik ya. Tapi sebenarnya biarpun seperti itu, seorang istri tidak boleh seenak-enaknya nginjak-injak suaminya, rambutnya ditarik lah ya. Kalau seperti itu gimana mau rezekinya lebih besar lagi kalau tidak bisa tunduk sama suaminya? Kondisi apapun suamimu, walaupun dia pengangguran, istri adalah seorang penolong. Yang harus dia lakukan adalah berdoa agar suaminya segera dapat pekerjaan. Dengan doa kita, doa seorang istri tidak mungkin tidak didengar. Doa seorang istri itu pasti didengar oleh Tuhan.